Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu kedua, saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang tipe data dan analisis masalah. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai tipe data integer, kemudian tipe data real. Selain itu juga belajar bagaimana mendeklarasikan variabel, kemudian membuat assignment, membuat input dan output, juga beberapa operator dalam tipe data integer dan real. Di minggu ini kita akan membahas tipe data lain. Yang pertama ya, tipe data lanjutan yang berikutnya. Kemudian akan kita bahas persoalan komputasi, bagaimana cara mengidentifikasi masukan dan keluaran, kemudian tipe data dan proses apa yang akan kita butuhkan untuk menyelesaikan persoalan komputasi. Kemudian nanti ada beberapa contoh dan studi kasus. Mari kita lihat tipe data yang lain. Jadi di dunia nyata ini, tipe data yang dasar itu terbagi atas 5. Yang pertama kita sudah bahas di minggu lalu, yaitu tipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian tipe data real atau bilangan pecahan ya, yang ada komanya. Nah, saat ini kita akan membahas tipe data boolean, karakter dan string. Tipe data boolean ini berasal dari kata bool, nama salah seorang matematikawan dari Inggris. Kalau tidak salah nama lengkapnya James Boole. Ya. Si Boole ini memperkenalkan nilai data, yaitu nilai true dan false ya. Jadi operasi yang terlibat dalam boolean yaitu nanti adalah operasi logika dan operasi perbandingan gitu ya. Operasi logika itu melibatkan operator-operator AND seperti tampak pada layar ya, ada AND, kemudian ada OR, ada NOT ya. Di notasi Go-nya AND tadi disimbolkan dengan dua buah ampersand ya. Ini biasa kita sebut juga dan ya, ini double dan. Kemudian ada dua buah, ini apa ya namanya, ini adanya di atas, kalau di laptop saya di atas tombol backslash ya gitu. Kemudian ada tanda seru ya, tanda seru ini menyatakan not gitu. Keterangan ini true jika A dan B sama-sama true, true jika salah satu A atau B true, true jika A false ya. Oke. Dalam binary, simbol untuk false itu ditulis dalam bit 0, sementara true dalam 1. Saya akan coba jelaskan menggunakan ini yang bisa dicoret-coret menggunakan OneNote. Jadi saya ulang lagi ya, bahwa tipe data itu tadi ada integer ya, atau bilangan bulat. Ini saya tulis bilangan bulat. Range nilainya ya, dia dari minus tati hingga sampai positif tati hingga gitu ya. Itu dari di dunia nyata seperti itu ya. Di dunia nyata.
Namun di komputer tentu nanti bilangan bulat itu ada batas-batasnya ya. Mulai yang jadi integer digit 8 ya. Kalau di Golang perhatikan nanti ada int 8 ya. Terus ada uint 8 ya. Ini artinya integer dengan menggunakan bilangan binernya 8 bit ya. Yang ini integer tapi ada ini tanpa tanda ya, 8 bit juga. Terus nanti ada yang int 16, ada uint 16 juga. Terus ada int 32, terus ada uint 32, terus ada 64 ya. U ini singkatan dari unsigned ya. Jadi integer 8 yang tanpa tanda ya. Maksud tanpa tanda berarti bilangannya tidak ada simbol minus. Jadi ini bilangan 0 dan bilangan positif ya gitu. Jadi ini yang ada U-nya begini artinya bilangan tanpa tanda ya. Sementara yang int 8 ini artinya bilangan yang ada tandanya ya. Jadi sign integer ya gitu. Contohnya untuk int 8 ini dari minus berapa ya, 128 sampai 127 ya kalau tidak salah ya. Ini range nilainya. Sementara untuk uint 8 ini range nilainya dari 0 sampai 255 ya. Nanti yang sisanya bisa lihat ya, ini berapa range-nya. Yang ini dengan menggunakan data atau bisa saja kita melakukan perhitungan ya. Kemudian terhadap tipe data integer ini kita bisa melakukan operasi ya dengan menggunakan operator aritmetika, yaitu penjumlahan, kemudian pembagian, pengurangan ya, kemudian perkalian, terus ada pembagian integer ya, hasil bagi ya, kemudian ada modulo atau modulus ya, ini sisa dari pembagian ya. Selain ini juga mungkin ada yang ada pangkat ya, tapi pangkat tidak disebutkan dengan jelas simbolnya, biarpun beberapa literatur menggunakan tanda pangkat seperti ini ya. Ini untuk menyatakan pangkat gitu ya. Kemudian juga untuk operator bitwise ya, itu dikenal beberapa simbol yang seperti ini geser ke kiri ya, terus ini geser ke kanan, kemudian yang simbol begini sama simbol begini, ini and, or, sama yang terakhir ini SOR ya. Nah ini sama ini kan ambigu ya, takutnya salah ya. Jadi makanya pangkat itu memang tidak ada simbol gitu ya. Adapun untuk akar kita bisa menggunakan peristilahan SQRT aja ya, root square gitu. Oke, nah untuk integer seperti itu. Untuk bilangan real yaitu bilangan berkoma ya sederhananya. Bilangan berkoma. Ini juga sama kalau di dunia nyata tentu dari minus terhingga hingga plus terhingga ya. Termasuk di dalamnya bilangan bulat ya gitu. Nah, untuk komputasi di Golang itu hanya diperkenalkan hanya 2 range ya, yaitu plot 32
dan float 64 ya. Silakan pilih mana yang kalian sukai ya. Namun perhatikan nanti kalau digoleng itu penjumlahan beda tipe data itu atau operasi dengan beda tipe data itu akan mengakibatkan kesalahan komputasi ya. Gitu. Oke, operatornya ini tambah, bagi, kurang, kali, sama pembagian ya. Tuh. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang tadi itu boolean. Boolean itu bilangan yang satu tipe data yang hanya memiliki nilai 2 ya. Jadi range-nya itu ya kalau pakai bahasa Indonesia ya kalau nggak benar ya salah gitu ya. Kalau nggak iya tidak begitu ya. Di dunia nyatanya seperti itu. Digoleng kita mengenal istilahnya yaitu adalah true ya. True sama false ya. Dengan T-nya kapital dan F-nya kapital ya gitu. True false gitu. Nah, operasi untuk boolean ini ya tadi kita menggunakan operator AND, OR sama satu lagi tadi not ya. Nah, dalam goleng kita menggunakan simbol begini ya. Itu double five ya, sama not pakai tanda seru gitu ya. Nah, selain itu ada juga yang tipe data string. String tentu ini adalah baik alfabet ya maupun numerik yang dinyatakan sebagai string, juga spasi kosong atau simbol-simbol khusus lainnya ya, gitu. Contoh ya, Telkom, University ya. Ini saya beri tanda petik 2 itu menyatakan bahwa ini string ya. Nah, selain itu ada yang disebut dengan karakter ya, atau saya singkat char aja. Karakter ini hampir sama dengan string ya, cuman ini hanya satu elemen saja ya. Ini contohnya misalkan K gitu ya, atau satu ya. Satu kalau dikasih tanda petik tunggal begini juga jadinya car ya. Di dalam goleng tipe karakter ini tidak dikenali ya. Nah, solusinya di goleng itu kita akan menggunakan tipe byte ya, sama run. Jadi nanti kita lihat contohnya seperti apa penggunaannya ya. Nah, byte sendiri ini nama alias untuk kalau tidak salah ya UNT8 gitu ya. Byte itu. Nanti kita lihat seperti apa ya. Kalau run ini nama alias untuk saya lupa lagi nih, nanti harus dicari ya. Byte sama run itu adalah jadi dia apa ya? Karakter ini kan ada yang berdasarkan tabel ASCII ya gitu. Ada tabel ASCII ya. Nanti misalkan karakter A gitu ya kapital, ini nanti itu sebetulnya diacunya dengan menggunakan angka dalam desimal ya, misalkan. Coba saya lihat. Tabel ASCII. Nah, ini tuh perhatikan contoh yang ini aja. Ini perhatikan. Nah, jadi karakter A itu nanti kita bisa akses dengan 65 ya, atau dalam bilang heksadesimal 41. Jadi ini kenapa kita menggunakan U INTLE tadi 8 ya. 8 ya. Iya.
karena nilainya yaitu dari 0 sampai 127 ya, jadi pakai itu saja gitu. Sementara kalau butuh simbol yang lebih banyak, disarankan mendeklarasikannya menggunakan tabel UTF-8 atau UTF-16 ya. Nah ini contohnya. Ini tentu saja lebih banyak lagi ya. Perhatikan. Jadi tadi yang ASCII itu dari 0 sampai 127. Nah ini kalau yang tabel UTF-8 tentu lebih banyak lagi. Nah ini ASCII. Oh, mana ya tadi? Ini sampai 255. Oke, kita lanjut ke slide. Nah ini dia. Jadi untuk tipe data boolean yang seperti ini ya. Contohnya mungkin saya akan jelaskan menggunakan contoh ya. Jadi tadi untuk contoh nomor tipe data integer, ini kita buat ekspresi ya, misalkan 1 tambah 2 ya. Ini ekspresi yang dibentuk dengan operator aritmetika ya, plus ya. Ini akan menghasilkan nilai 3 ya, jadi ekspresi itu begitu ya. Kemudian kalau contoh lain ya, saya tuliskan aja 1 minus 2 ini menghasilkan nilai minus 1, 1 kali 2 ini menghasilkan nilai 2, kemudian 10 div 3 ini menghasilkan nilai 3, 10 mod 3, nah ini menghasilkan nilai 1 ya. Untuk bilangan real, operasinya ya sama ya, misalnya 1,0 tambah 2,0 ini menjadi 3,0, 1,0 dikurangi 2,0, jadi ini minus 1,0, 1,0 kali misalkan 1,5 ya, ini hasilnya 3,0. Terus pembagian ya, pembagian misalkan 1 dibagi 5 dan ini hasilnya 0,5 ya. Itu untuk real. Kemudian yang boolean itu memiliki tadi operatornya and, or sama satu lagi not ya. Nah, perhatikan ya, misalkan kita punya nilai A ya. Nilai A misalkan ya, deklarasikan dulu ya. Misalkan kita punya variabel A sama B tipenya boolean, artinya nanti nilainya hanya memiliki true atau false ya. Kemudian kita memiliki algoritma A-nya diisi oleh true ya. Kemudian B-nya diisi oleh true ya. Maka kalau kita cetak A, N, B ya, ini akan menghasilkan nilai true ya. Jadi ini true ya, akan menghasilkan nilai true ya. Jadi saya kasih contoh ya, kalau misalkan A, N true, atau saya buat tabel saja. Ini saya singkat aja pakai T ya. Kalau T, kalau A-nya true, B-nya true ya. Kalau N, maka ini hasilnya true gitu ya. Kalau A-nya true, B-nya false, maka ini false. A-nya false,
B-nya true, maka ini false. Dan kalau keduanya false, ini maka akan false ya, gitu. Itu contoh hasil dari apa ya namanya operasi operasi atau ekspresi boolean atau operasi logika namanya ya. Nah sementara untuk OR ya A OR B true atau true itu akan mengakibatkan true atau false ini akan true, false atau true mengakibatkan true, false atau false akan mengakibatkan false ya. Gini. Ini contoh ininya ya. Nah, sementara untuk not ya. Not ini misalkan kalau saya kasih contoh not A ya. Perhatikan kalau not A untuk true ya, maka berubah jadi false. Untuk false ya, untuk true false. Untuk false jadi true ya. Kebalikannya ya, false jadi true gitu ya, negasinya. Oke, dilanjutkan dengan tadi string ya. Untuk string kita lihat ya. Nah, ini operasi perbandingan ya. Operasi perbandingan kita lihat ya. Jadi perbandingan integer, real, boolean juga ada ya. Kita tulis di sini. Jadi misalkan 1 lebih besar dari 2 ya. 1 lebih besar dari 2. Ini tentu false ya, menghasilkan false gitu. 1 lebih besar sama dengan 2 atau lebih besar sama dengan 2 ini juga false ya. Kemudian 1 lebih kecil dari 2 ini tentu saja nilainya true. 1 lebih kecil atau sama dengan 2 ini tentu saja nilainya true juga. Terus ada equality operator ya kayak gini ya. 1 sama dengan 2 tentu ini false nilainya. Kalau 1 tidak sama dengan 2 ini tentu saja ini true ya gitu. Nah itu tadi di operasi perbandingan ya. Lanjut kepada tabel prioritas operator ya. Tanda kurung bracket ya, tanda bracket ini tentu seperti di dalam matematika atau kalkulus tentu mendapat prioritas yang sama ya. Jadi kalau misalkan ya 1 tambah 2 kayak gini ya. Terus dikali 3 dikurangi 1 kayak gitu ya. Kalau dikasih kurung begini, maka ini bagian yang dalam kurung ini harus diprioritaskan ya. Jadi ini 1, terus 2 kali 3-nya 6 kurangi 1 begitu ya. Terus ini operasi pangkat. Nah ini tentu saja dengan kesepakatan ya. Karena pangkat ini digunakan juga di tanda topi ini di operasi SOR bitwise ya. Oke, lalu plus sama minus ya. Oh ya, maksudnya apa? Pangkat ini lebih tinggi ya. Misalkan ada 2 pangkat 3 misalkan gitu ya. 1 tambah gitu ya. Atau bukan gitu ya. 3 kali 2 pangkat 3. Nah, di sini kita lihat ada kali, ada pangkat ya. Sementara kali ini ada di bawah nih, di nomor 4 ya. Jadi kalau dari sisi kepangkatan, order prioritas lebih tinggi pangkat ya. Jadi ini kerjakannya 2 kali 3, 2 pangkat 3 dulu ya 8 ya, 8 kali 3 ya. Gitu. Bukan 3 kali 2 dulu 6 ya, terus 6 pangkat 3, bukan begitu. Terus ini ada plus sama minus, tapi ini dikaitkan dengan unary operator ya. Unary operator itu operator yang hanya butuh operan
satu saja ya, contohnya misalkan -1 gitu ya, atau +8 gitu. Nah, untuk ini diprioritaskan ya, bahwa ini tuh -1 dan ini +8. Nah, terus operasi aritmatika dengan binary operator ya. Jadi ini operannya harus ada 2 ya. Jadi perkalian ini lebih tinggi ya, pembagian lebih tinggi, terus mod sama div ya. Ini satu level sih ya. Jadi ada perkalian, pembagian, mod. Nah, kalau misalkan ada dalam satu ekspresi aritmatika terdapat beberapa simbol ini ya, kali, bagi, mod, sama div. Nah, tentu prioritaskan dari arah sebelah kiri dulu ya. Misalkan 2 kali 3 dibagi 4 gitu ya. Nah, ini kan kali sama pembagian ada, padahal mereka satu tingkat gitu ya. Levelnya satu tingkat. Nah, ini karena kali ada di sebelah kiri dari bagi, ini tentu dikalikan dulu ya. 2 kali 3 6, 6 dibagi 4 begitu ya. Bukan 3 dibagi 4 dulu, baru dikalikan 2, bukan gitu. Biarpun hasilnya bisa saja sama ya, tapi tentu cara mendahulukannya yang dari sebelah kiri dulu gitu ya. Selanjutnya operasi aritmatika dengan binary operator yaitu plus min ya. Jadi contohnya misalkan 3 tambah 2 kali 4 kayak gini ya. Ketika karena tambah ini ada di bawah kali, maka tentu saja ini dikalikan dulu ya. Ini 2 kali 4 8, 8 tambah 3 jadi hasilnya 11 gitu ya. Bukan 3 tambah 2 6 kali 4 24, bukan begitu ya. Nah, setelah itu ini ada operasi perbandingan ya dengan operatornya. Lebih kecil atau sama dengan. Perhatikan ya cara bacanya. Ini lebih kecil atau sama dengan ya. Jadi misalkan 1 lebih kecil sama dengan 2. Ini true ya. Lebih kecil, 1 lebih kecil atau sama dengan. Jadi ini true ya. Kalau yang kayak gini, 1 lebih kecil sama dengan sama dengan 1. Ini true juga ya, karena emang lebih kecilnya salah, tapi sama dengannya true gitu ya. Jadi ini true. Ini true. Yang operasi logika yang tadi ya, not, and, sama or ya. Sudah dijelaskan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oh ya, ini adalah soal ya. Diberikan nilai akhir seorang mahasiswa dengan range dari 0 sampai 100 dan status mengerjakan tugas atau tidak. Kita screenshot saja. Ini soal yang pertama ya. Saya tempelkan di sini agar bisa dijawab menggunakan tulisan tangan. Oke, kita bahas ya. Jadi disebutkan narasi soalnya atau deskripsi soalnya seperti ini ya. Ini deskripsi soal, kemudian ini masukannya, ini keluarannya, kemudian ini contoh masukan dan keluarannya, masukan dan keluaran gitu. Sementara ini penjelasan dari pembuat soal ya. Oke. Diberikan nilai akhir seorang mahasiswa ya dari skala 0 sampai 100 dan status mengerjakan tugas atau tidak ya. Apakah mahasiswa tersebut lulus atau gagal? Batas lulus adalah nilai akhir yang diperoleh di atas 55 dan mengerjakan tugas atau mempunyai nilai di atas 90. Nah, ini soal seperti ini harus dibaca baik-baik ya. Jadi, ada petunjuk penting di dalam soal yaitu ini. Ya. Saya kasih garis miring merah ya. Tadi kan ya.
Batas lulus adalah jika nilai akhir yang diperoleh, kita tulis aja ya. Jadi nanti ada kemungkinan ini lulus sama gagal kan ya. Ada lulus gagal. Nah yang disebut lulus, jika nilai akhirnya yang diperoleh di atas 5. Oke, jadi kita tulis aja. Nilai akhir di atas 55. Oke, di atas 55 itu berarti lebih besar dari 55 ya. Dan mengerjakan tugas. Oh, jadi ini dan mengerjakan tugas ya. Itu. Jadi kalau mahasiswanya nilainya lebih besar dari 55, contohnya 56 dan mengerjakan tugas. Nah, ini kita lihat ya, mengerjakan tugas itu masukkan ya, dilihat sini. Nah, ini ada kata true sama false. Jadi mengerjakan tugas itu kalau dia mengerjakan dengan kata true ya. Kalau dia tidak mengerjakan berarti false gitu. Tadi saya contohkan kalau nilainya 56 terus dia mengerjakan tugas true, berarti ini dia lulus ya. Lulusnya true. Ini coba lihat. Keluaran tadi bolehan yang menyatakan mahasiswa lulus atau gagal. Jadi kalau lulus nanti true, kalau gagal ini false. Nah, jadi tadi batas lulus adalah jika nilai akhir yang diperoleh di atas 55 dan mengerjakan tugas, atau di sini ada atau ya. Tadi ada dan, terus ada atau mengerjakan tugas atau mempunyai nilai di atas 90 atau nilainya di atas 90 ya. Kelihatan di sini kalau yang nilainya kayak 56 kayak gitu, itu harus mengerjakan tugas biar lulus. Tapi kalau yang kedua, tidak mengerjakan tugas, tidak apa-apa asal nilainya di atas 90. Misalkan 91 gitu ya. Biarpun dia tidak mengerjakan tugas, maka ini lulus juga gitu ya. Ini lulus gitu. Tapi contoh lain, kalau misalkan dianya 55 ya, kemudian dia tidak mengerjakan tugas, berarti false, maka ini tidak lulus. Karena tidak sesuai dengan syarat yang pertama. Nah, seperti itu ya. Cara mengurai, menganalisis permasalahan ya. Bagaimana cara menjawab soal seperti ini? Tentu kalau menggunakan pseudocode, kita harus tuliskan dulu nama programnya, misalkan namanya program kelulusan. Kemudian setelah itu kita deklarasikan kamusnya apa. Kita lihat di sini ada dua variabel ya, nilai sama yang kedua tugas lah ya. Karena beda ini nggak bisa disatukan ya. Nilai itu tipe datanya, jadi ada dua nilai menyatakan nilai mahasiswa dan boolean menyatakan mahasiswa mengerjakan tugas. Ini nilainya katakanlah integer ya karena nggak disebutkan integer real. Kemudian yang satunya lagi tugas itu boolean. Maka algoritmanya tentu harus dibaca dulu ya ini. Jadi nilai 65 true, 85 false, dan juga mungkin yang tidak dicantumkan di sini itu harus dibaca ya. Jadi di sini harus ada proses input. Yang pertama nilai yang dibaca ya, yang kedua tugas gitu. Nah, ini kita bisa langsung tulis begini ya. Kita nggak bisa tampung dalam variabel ya, bisa aja langsung kita tulis gini ya. Output ya, langsung saja menggunakan ekspresinya ya tadi itu. Nilai akhir berarti nilai aja ya karena kita gunakan variabel itu. Nilai di atas 55, habis itu N ya, dan mengerjakan tugas ya. Bisa tulis tugas aja atau boleh kalau mau tugas true ya. Untuk sementara saya tulis begini saja dulu ya.
Jika nilai lebih besar 55 dan tugasnya sama dengan true ya. Nah, untuk ini sebetulnya bisa disingkat menjadi cukup tugas ya. Karena tugas ini kan ada nilainya ya. Kalau dia nilainya true, berarti kan true gitu ya. Jadi ini boleh cara yang panjang di atas yang atau yang singkat yang di bawah ya. Lalu satu lagi or. Tadi kan kalimatnya gitu ya. Nilai akhir lebih besar dari 55 dan mengerjakan tugas atau or nilai lebih besar dari 90 ya. Lalu ini langsung kita end program. Nah, bisa saja cara yang lain menggunakan variabel ya. Misalkan kalau mau tambahin di sini variabel hasil misalkan ya. Atau ini bukan hasil ya. Status ya. Oke, status kali ya. Bisa aja nih pakai variabel status. Kemudian ini tuh di-assign ke dalam tadi itu ya, status. Ini cara kedua. Tentu ini kan kalau ini nilainya true, misalkan ya, ini true ya, maka ini nilainya true, misalkan ya, true and true, tapi ininya misalkan false ya. Kita ingat kalau or ini salah satu saja true, ini sudah true ya, maka status ini nilainya true ya. Nah, maka di bagian ini nanti kita output status gitu ya. Nah, gitu. Di sini ada and, ada or. Jadi or itu lebih tinggi sebetulnya daripada and ya. Jadi ini kalau misalkan kalian agak ragu-ragu ya sih nggak apa-apa dikasih kurung aja gini ya. Kasih kurung, sorry, and itu lebih tinggi statusnya dari or ya. Jadi prioritasnya. Jadi and itu sebenarnya diproses dulu. Ya, tapi kalau ragu ya dikurungin dulu aja gitu ya, biar ini dikerjakan, sini dikerjakan, kemudian nanti or gitu ya. Ya. Nah, bagaimana dalam bahasa Golang ya? Coba kita kerjakan dalam bahasa Go. Contoh yang barusan ya. Atau saya tulis ulang lagi pseudocode-nya. Test.txt ya. Tulis lagi ya tadi program lulusan, kamusnya ada nilai, terus kemudian ada tugas. Oh, nilainya integer, tugas, kemudian hasil sama dengan boolean ya. Algoritmanya pertama tentu baca nilai dan tugas, kemudian hasilnya di-assign dengan tadi itu nilai lebih besar dari 55 and tugas gitu aja lah ya. Jadi tadi tugas dengan true kayak gitu ya, tapi itu ya aja or nilai lebih besar dari 90 ya. Lalu dicetak output ini adalah kok jadi hasil ya tadi kan tulis status ya. Status. Jadi status mahasiswa lulus atau tidak. Terus gitu ya. And program ya. Ini pseudocode dari soal tadi ya cara menjawabnya. Nah kalau dalam Golang seperti biasa kita menggunakan package main
import fmc func main dalam kurung terus nanti dikasih ya. Kita tulis saja di sini bagian kamu sama bagian algoritma. Rendahin ya. Jadi nilai integer itu deklarasinya var nilai int ya kita gunakan. Kemudian yang tugas status boolean var tugas status ini boolean. Di dalam Go boolean ini menggunakan keyword bool ya. Oke, jadi yang ini sudah masuk ke dalam kamus. Di bagian algoritmanya input itu berarti fmt scan ya. Ini ampersand nilai, ampersand tugas ya, ampersand. Lalu statusnya sama dengan ini saya copy aja. Kita lihat n itu dalam ini gini ya. Sebentar all double wide ya. Oke. Sekarang statusnya akan kita cetak ya. Nah, seperti itu. Ya, bagian kiri adalah pseudocode, bagian kanan pseudocode, bagian kiri adalah bahasa pemrogramannya ya. Bukan bahasa program, maksud saya codingannya ya, kodenya ya dalam bahasa pemrograman. Mari kita periksa hasilnya bagaimana. Run tes, enter. Kita masukkan nilai yang ada di sini ya. 65 sama true, ini kayak gimana hasilnya. 65 sama true. True di nilai boolean di dalam Golang menulisnya pakai huruf lowercase semua ya, gitu. Enter, maka true ya, gitu. Ini berarti lulus ya, gitu. Kalau misalkan contoh yang lain lagi, 85 sama 95, 85 sama false ya. 85 sama false, oke kita cek. 85 sama false, ini adalah false ya, gitu. Jadi kalau tidak membuat tugas nilainya minimum 91 ya. Nah dia 85 gitu ya, maka false gitu ya. Coba kita cek sekali lagi kalau nilainya 91 terus dia tidak mengerjakan tugas gitu. Maka dia true alias lulus ya. Nah, oke. Caranya seperti itu ya untuk mengerjakan soal yang ini. Perhatikan ini pseudocode sama codingan Golangnya ya, yang tadi kita buat ya. Nah, ini harusnya animasi ya, kita lihat animasinya seperti apa. Program lulus gagal, deklarasinya. Kemudian read ini input ya, baca nilai sama buat tugas. Kita lihat ini 65, kemudian true, terus di status. Ini contoh ininya ya, tracing di dalam memori sama konsol gitu ya. Nah, ini contoh kedua, kalau nilainya 91 dan dia tidak mengerjakan tugas, maka hasilnya tetap true ya, gitu. Contoh lain, kalau nilainya 65, oh ini yang tadi ya, jadi cuma ada 2 contoh ya. Jadi yang 65 sama false, yang kedua 91 tapi, oh sebentar, ini mungkin contoh ketiga ya.
Ini nggak ada indikatornya. Oh, ini contoh keempat. Kalau nilainya 45, ya nilainya 45, tapi dia mengerjakan tugas, maka dulu dia tidak lulus juga ya. Baik, itu animasinya. Kita lanjut ya ke data karakter. Jadi untuk karakter itu sebetulnya di internal komputer itu direpresentasikan dengan bilangan bulat yang merupakan nomor urut karakter tersebut dalam satu tabel atau daftar karakter yang diakui. Nah, umumnya terdapat dua tabel, yaitu tabel ASCII ya, American Standard apa ya, komputasian ini apa ya? Ada kata interchange gitu ya. Coba kita lihat ASCII. ASCII. Suka lupa. Nah, ini American Standard Code for Information Interchange ya. Jadi singkatan dari situ ternyata ASCII itu. Oke. Nah, ada tabel ASCII sama tabel UTF 16. Ini UTF 16 atau ada juga yang menyebutnya UTF 8 ya. Itu penyempurnaan ASCII. Di dalamnya banyak simbol non huruf Latin ya, gitu. Tabel ASCII yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Lalu ini nih, nah ini tabel ASCII itu. Jadi mana nih A? A itu adalah 64 tambah 1. Jadi dia itu berhubungan dengan angka 65 ya gitu. B adalah 66 ya gitu. A yang lowercase itu 97 ya gitu. Oke. Itu tabel ASCII ya. Kalau tabel UTF bisa di googling. Nah, operasi dasar karakter tidak ada karena secara internal dianggap sebagai bilangan bulat atau integer ya. Pada saat input, bacaan karakter diubah menjadi nilai integernya. Pada saat print, data integer diubah menjadi tampilan karakternya ya. Oke, ini saya kasih contoh langsung ya. Misalkan saya akan membaca ini program baca tulis karakter misalkan ya. Oke, karakter ya. Terus kemudian saya akan karakter ini tipe datanya char ya. Kok. Terus saya akan baca ya si karakter ini. Terus saya singkat aja char ya. Terlalu banyak char. Terus saya tambahin lagi yang lain ya. Ini baca tulis karakter dan bilangan. Jadi ada nilai, misalkan ini integer ya. Nah, yang dibacanya karakter sama nilai misalkan. Nanti akan saya tulis di sini nilai, balik ya, dicetaknya nilai sama char gitu. Nah, ini pseudocode sederhana sih, cuman membaca dua buah variabel, dua buah nilai yang ditambung ke dalam variabel ya. Nilai pertama berupa karakter, nilai kedua hanya angka ya. Kemudian nanti akan dicetak terbalik ya. Jadi untuk karakter ini kita menggunakan byte ya. Sementara untuk nilai ini saya gunakan INC ya. Sekarang akan dibaca karakter ya. Saya akan coba yang salah dulu ya. Karakter sama nilai. Ini akan saya
Karena saya sudah tahu ya ini jadi salah sebetulnya. Jadi nilai sama A gitu ya. Mari kita run. Ini saya masukkan misalkan A kapital sama spasi 12 ya, kita lihat hasilnya. Jadi ternyata ini apa ya? Dua-duanya nggak kebaca ya, gitu. A-nya nggak kebaca, si 12-nya nggak kebaca ya. Atau mungkin satu dulu ya, biar nggak pusing. Seperti ini ya. Coba kita run. Oke. Angka huruf A gini ya, kita lihat. Ternyata karakter A ya kita input itu tidak terbaca ya. Solusinya bagaimana? Solusinya ini kita menggunakan pembacaan pakai scanf ya. Kemudian ini pakai format string C. Ini jadi nanti si karakter yang kita masukkan ini itu dimasukkan ke dalam komputer ya, ke dalam memorinya. Nanti bahwa ini tuh nanti adalah karakter gitu ya. Coba kita run ya. Ini mungkin jalan atau tidak ya. Kita lihat. Tuh, praktikan ya. Jadi waktu dibaca dia kita suruh baca sebagai karakter ya. Tapi dikenali di komputer itu sebagai 65 ya. Kita balik lagi ke tabelnya bahwa 65 itu mana 65 ini memang ini ya bilangan yang berkaitan dengan A ya. Nah, bagaimana supaya muncul huruf A lagi ya. Ini ditulisnya pakai printf. Jadi hampir sama kayak itu, ini pakai persen C. Jadi scanf atau scan atau scan ln itu diganti scanf. Ininya juga print line, print pakai printf ya. Ini pakai C ya. Untuk kita run A ya. Walaupun di situ ada simbol yang mengganggu ya. Kalau mau dihilangkan pakai n gitu. Kita lihat A itu adalah A ya. Nah, bagaimana kalau kita akan membaca dua buah variabel seperti tadi ya, berubah nilai satu nilai ini dengan pembacaan langsung ya. Nah, ini kita bisa menggunakan persen D ya. Ini ampersand tar, ampersand satu lagi nilai. Ini artinya apa? Nanti akan dibaca dua buah nilai, yang satu karakter, nanti setelah itu ada spasi, setelah itu nanti ada bilangan gitu ya. Nah, ini tuh D itu persen D itu format string untuk bilangan bulat ya. Kalau bilangan ini float ya. Bilangan apa? Pecahan gitu. Coba kita run ya. Misalkan A sama 12. Nah, ini hanya kebaca ya. 12-nya nggak kebaca karena nggak saya cetak ya. Kalau mau dicetak, bolehlah di sini. Sama nilai A12. Tuh, dibaca ya. Gitu. Oke. Itu cara membuat program pembacaan karakter dan pencetakan karakter ya. Jadi ini khusus untuk karakter menggunakan format string persen %C ya. Oke, kita lanjut. Jadi pada saat input pembacaan karakter diubah menjadi nilai integernya gitu. Kayak tadi itu ya. Kemudian pada saat print data integer diubah menjadi tampilan karakternya. Jadi harus menggunakan printf ya untuk memprintnya. Oke, lanjut. Nah, ini tabel ASCII itu ya, American itu American apa ya? Standar
karakter for ini interchange, ini apa lagi? Terus saya lupa. American Standard Code for Information Interchange ya. Ini kan standard code for. Oke, kita lanjut ya. Oh, ini contoh soal yang lain. Diberikan input pesan rahasia berupa 5 buah bilangan bulat. Nah, coba contohnya nih. 5 buah bilangan bulat ini dikisahkan oleh spasi nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Formula untuk membongkar rahasia tersebut adalah 64 ditambah dengan hasil pembagian 64 dari penjumlahan dua angka yang bersebelahan yang dimodulo 4059. Wah, terdiri dari 5 bilangan bulat X1, X2, X3, X4, X5, terdiri dari 4 karakter hasil operasi tadi. Coba ya, agak susah. Formula untuk membongkar rahasia tersebut adalah 64 ditambah dengan hasil pembagian 64 dari penjumlahan dua angka yang bersebelahan. Membaca begini memang harus ini ya. Lihat ini. Ctrl P. Oke. Formula untuk membongkar rahasia itu adalah 64 ditambah dengan hasil pembagian 64 dari penjumlahan dua angka yang bersebelahan yang dipulu. Dua angka yang bersebelahan dimulu ya. 4096. Kayaknya gitu deh ya. Nah, ini tuh bilangan yang bersebelahan ya. Contoh kalau gini, ini sama ini dijumlahkan ya. Jadi ini tentu X1 tambah X2 ya. Jadi ini nanti akan muncul karakter pertama ya, misalkan K1 gitu ya. Baterainya habis ya. Untuk karakter kedua, ini 64 ditambah sama yang kayak tadi X2. Nah, ini bersebelahan kan berarti yang ini. X2 sama X3. Terus terus di modulo 4096 kayak gitu. K3 64 tambah 64 dibagi X3 ditambah X4 mod 4096. Terus nanti K4 64 ditambah 64 dibagi X. Ini X1, ini X2, X3, X4, X5. Oh ya. X4 tambah X5 mod 4096. Udah. Adalah 64 ditambah dengan hasil pembagian 64 dari penjumlahan dua hasil pembagian 4 dari penjumlahan dua angka yang bersebelahan yang ini hasil pembagian 64 dari ini kayaknya terbalik ya. Ini di atas bilangnya jadi X1 ditambah X2 mod 4096. Coba ini harus teliti ya. Kayaknya begini. 64 ditambah dengan hasil pembagian 64 dari
Penjumlahan dua angka yang bersebelahan yang ya kayaknya begitu ya. Coba kita cek aja nanti. Ini 64, terus ini X3 tambah X4 mod 4096, terus ini bagi 64, terus ini X4 ditambah X5 mod 4096, ini bagi 6. Jadi itu prosesnya ya, tentu saja di atasnya ada input ya. Inputnya adalah X1, X2, X3, X4, dan X5. Nanti ada output ya. Outputnya adalah K1, K2, K3, K4 ya. Nah, khusus untuk rumus ini karena memang kalimat ini agak susah dipahami ya. Ditambah dengan hasil pembagian 64 dari, nah ini tuh tadi asumsi pertama saya 64 itu sebagai penyebut ya. Jadi tadi saya pikir ada di bawah gitu ya. Terus kemudian setelah saya baca ulang, jangan-jangan malah 64 ada di, sorry, tadi saya pikir 64 di atas ya, sebagai pembilang, tapi setelah ya dipikir ini saya ubah jadi 64 jadi sebagai penyebut gitu ya. Misalkan kalau nanti ini salah ya, misalkan ini salah ya tentu saja nih kita balik saja gitu ya. Atau kita coba dulu ya. Ini minus 981 tambah minus 981 ditambah, kita coba aja ya, ini salah satunya 2621 ya. Itu kan ini mengurangi, kita mengurangi dengan 981 gini. Oke, kalau di sini kan kurang 3 dikurangi 1, 2 ya. Ini 2 dikurangi 8 nggak bisa ya. Pinjam 1, pinjam 10 dari 6 ya, berarti 12. 12 kurangi 8 itu 4 ya. Si 6 sudah jadi 5 ya. 5 dikurangi 9 nggak bisa, pinjam dari sebelah kiri. Jadi 15 ya. 15 kurangi 9 itu 6 ya. Jadi ini 20, 642 ya. Nah ini penjumlahan ini, kemudian di mod 4096, coba kita ya. 20642 mod 4096. Nah ini saya pakai kalkulator aja ya. Kosong 642 dibagi 4096. 5 ya nilainya. Ini ternyata 5. Nah ini dia. 5 dibagi ini. Nah ini kayaknya ketukar deh. Kalau 5 dibagi ini kan 0 ya. Jadi ini 64 dong. Kita cek benar nggak? 64 ya. 64 itu ya. Berarti ini ketukar nih. Harusnya 64 di atas ya. Jadi yang benar malah yang tadi ya. Jadi ini 64 dibagi itu ya. Jadi bagi 5. Ya. Jadi 64 tambah 12. Ini tambah 2, 6. Tambah 1, 7, 76. Apakah 76B? Oh ternyata L. Salah ya. Harusnya kalau mau 66.
Mau teliti berarti menggunakan ini saja ya. Oke, kita ulangi ya. Jadi namanya ini program karakter rahasia. Karakter rahasia ya. Ini kamusnya ada tadi X1, X2, X3, X4, X5. Ini adalah tadi itu apa ya? 5 bilangan bulat ya. Berarti ini integer. Kemudian tadi K1, K2, K3, K4. Ini mestinya integer juga ya. Nah, algoritmanya input X1, X2, X3, X4, X5 ya. Nah, lalu K1 itu diassign dengan tadi formula untuk membuka rahasia itu 64 ditambah dengan hasil pembagian 64 dari penjumlahan angka yang bersebelahan yang di modulo 409. Nah, berarti tadi 64 ditambah 64 penjumlahan angka yang bersebelahan ya. Berarti ini X1 ditambah X2. Hasil pembagian 64 dari penjumlahan dua angka yang bersebelahan yang di modulo 409. Ini mod. Oh, sorry, salah ya. Kalau mod mah berarti bisa pembagian ya. 409. Oke, kita coba yang satu ini dulu ya. Jadi ada alternatifnya ya. Alternatif kedua ini. Sorry. 64 tambah X1 tambah X2 mod 4096 dibagi 64 ya. Kita coba yang ini dulu. Jadi tadi bilangnya minus 98. X1-nya minus 981, X2-nya 21623. 21263. Kita jumlahkan dulu ya tadi. Kalau saja penjumlahan ini benar, 20642. 202 20642. Ini penjumlahan. Ya. Oke ya. Jadi tadi 20642. Kita coba dulu yang atasnya 21263 dikurangi 981. Oh, ternyata saya salah ya. Ini 6 harus 8 ya. 3 dikurangi 1, 2. Ini 12, 4. Kan 5. 15 dikurangi 9. 1, 2, 6, 3. 1, 2, 6, 3. Ulangi. 21, 2, 6, 3.
dikurangi 981. Oke, 20282. Salah hitung. Jadi dikurangi 1, 2, ini 12. 12 dikurangi 4. Kenapa jadi 8? Ulangi lagi. 21, 263 dikurangi 9, tambah 981. Oh iya ya, ternyata salah hitung saya tadi. Oke, jadi angkanya ini 281, terus kemudian di mode 4096. 096. Kalkulator lagi, biar teliti ya. 20, 20, 282 dibagi 4096. Ini di 4 ya. 4 dikalikan dengan 4 dikalikan jadi ini. Kalau mau hitung sisa ya. 4 dikalikan dengan 4096. Nah, betul. 4 kali 4096. Hasilnya itu ini tuh adalah kurangkan terus ditambahkan 20282. 282. Nah, ini ya. Ini jadi tadi 3898 ya. Jadi ini 3898. Coba yang delapan sembilan delapan dibagi 64. 3898 dibagi 64. Dibagi 64. 60 ya. Kalau yang ini berarti 64 tambah 60, maka hasilnya ini 424. Kalau yang ini 64 ditambah 64 dibagi, berarti ini 3898. Mau dong. Iya, 0 ya. Maka ini 64. Nah, berarti ada salah cara pembacaannya. Ini karena kalimatnya terlalu panjang. Jadi ada kemungkinan gini, hasil pembagian 4 dari penyamakan yang musabana. Itu saja begini nih.
Jadi 64 jadi X1 ditambah X2 gitu kan. Nanti dibagi 64, habis itu nanti ini dimodulo 4096. Mungkin begitu, bisa saja ya. Nah, coba kita cek ya. Oke, jadi ada kesulitan dalam membaca, menginterpretasikan kalimat ya. Jadi ada beberapa kemungkinan yang jadi K1 64 ditambah, ini kemungkinan pertama ya, K1 tambah 64, terus nanti ini 64 dibagi X1 tambah X2, ini mod 4096. Ini interpretasi pertama. Interpretasi kedua, 64 tambah X1 tambah X2 mod 4096 baru dibagi 64. Interpretasi ketiga bisa saja 64 ditambah X1 tambah X2 dibagi 64 terus nanti di mod 4096. Atau bahkan yang keempat, 64 ditambah, nah ini ya, 4096. Coba ini yang tadi udah, coba yang ketiga ya. Yang ketiga itu berarti dijumlahkan dulu terus bagi 64, baru di mod 4096. Coba ya, tadi penjumlahannya itu adalah 20 28 4 ya. Tadi 20284 ya penjumlahannya, terus ini kita bagi 64 ya. Satu, ini hasilnya 316,9375. Terus ini di mod 4096, di sini. Ini 316 dong. Wah, ini harus bersih banget. Ulang ya. Ini yang satu dulu aja ya, yang atas dulu. Dan ini nomor 2 ya. Jadi tadi 981 ya. Di sini aja. Jadi 21623 kan dijumlahkan berarti dikurangi ya 981. Ini minus atau ini ya? Oh, takut salah. Kalau dia positif gimana?
3 tambah 1, 4, 0, buah 1, 6, buah 1, 2. Berarti 22, 604 ya. Anggap saya itu negatifnya salah ya. Sudah 4, 22, 604 dibagi 5. Ini 5 kali 4096. 5 kali 4096 tambah kira-kira 604. 21, 24. Wah, jadi nggak masuk akal nih. Ini curiga. Atau kita cari yang ini dulu aja, yang positif ya. Yang ini nih, yang positif ya, jumlahin ya. Berarti 22152, terus kemudian 1127 dijumlahin 9, 5,2, 7, 2, 3, 2. Itu penjumlahannya ya. Nah, skenario. Skenario pertama itu tadi yang itu ya. 23279. Ini 23279. Ini penjumlahannya. Skenario yang pertama yang ini pas, berarti 64 ditambah 64 dibagi 22279 mod 4096. 22279 dibagi 4096. Gimana? Eh, Oke, berarti 4096 kali 5 tuh, dan itu kita coding langsung aja ya. Menggunakan kalkulatornya kurang. Oke, kita coding. Kamusnya variabelnya tadi X1, X2, X3, X4, X5 ya. Ini saya copy, atau situ aja. Ini integer, kemudian tadi variabelnya K1, K2, K3, K4, ini sebagai byte ya. Lalu algoritmanya FMP10 ampersand X1 ampersand X2 ampersand X3
Conversion X4 ya. Terus algoritmanya, nah ini K1 itu tadi 64 ditambah jadi ada beberapa skenario ya. Kita lihat satu-satu. K1, K1, K42, K43. Ini saya bikin beberapa skenario ya. K41, 64, K64 dibagi X4 tambah X5. Habis itu mod 4096. Oh, gitu. Oke, ini skenario pertama, saya copy. Skenario kedua, sama ini dibalik ini ya. Kedua. Terus yang ketiga, ini yang satu lagi, keempat. Baliknya. Nah, lalu sampai yang lain. F. Oke, ini keempat satu, keempat dua, keempat tiga, keempat lima, keempat empat. Oke, kita run ya. Ulang aja. Ini pas. Yang ini ini. Nah, ini. Nah, ternyata yang benar ya, yang kayak yang ini ya. Berarti 64 membagi ini. Oke, ya. Jadi tadi solusinya yang benar itu adalah yang kakak yang ini ya. Oke, sip. Ini
1, ini K2, ini K3, ini 1 sama X2, ini X2 sama X3, ini X3 sama X4, ini X4 sama X5 ya. Maka ini ciptakan K1, K2, 3, 4, ini K1, K2, 3, 4 ya. Kan hasilnya. Oh iya benar, baik ya. Ini baik ya. Oke, jadi kesulitannya ternyata menginterpretasi ini ya, menginterpretasi ini. Dan tadi juga ada kesalahan di sini ya. Ini X1 tambah X2, ini kayak gini diprioritaskan yang ini ya. Yang tapi gimana? Oh salah ya. Berarti harus ada kurung dulu di situ. Jadi dijumlahkan baru dimodulo terus kemudian dibagi ya. Oke. Itu solusi untuk nomor 2 ya. Ini ada solusinya ya. Oke. Ini kita skip aja ya. Lalu berikutnya tipe data string. Tipe data string ini adalah sebetulnya untaian karakter diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2 ya. Jadi diapit oleh tanda petik 2. Sebagai pembeda antara karakter dan string, penulisan karakter dengan tanda petik tunggal seperti kayak begini ya. Seperti ini. Sedangkan string dengan tanda petik ganda seperti itu. Lalu operasi atau ekspresi yang bisa dilakukan umumnya adalah konkatenasi, yaitu kayak gini A tambah B, jadi hello tambah gitu hello world. Kemudian juga boleh menggunakan len ya apabila diperlukan. Jadi len dari satu variabel s ya, itu atau contohnya len dari hello ini adalah 5. Karena terdiri dari 5 karakter ya. Len itu satu fungsi lah yang digunakan untuk menghitung berapa banyak karakter dalam string. Kemudian juga kalau diperlukannya boleh juga menggunakan kayak indeksan, kayak contoh begini hello 1 itu berarti Pak yang ini yang keluar ya gitu, dengan indeks mulai dari 1. Juga substring kalau diperlukan kayak begini s ini tanda petik s l ke r, terus ini pakai kurung siku ya, dari L sampai L dengan L itu adalah indeks awal dan R indeks akhir ya. Jadi kalau misalkan hello dari 1 sampai 4 ini dapat 1. Oh, ini ada yang salah sih sebetulnya. 1, 2, 3, 4. Harusnya hello ya. Kalau kayak gini ini dari 2 harusnya ya. Dari 2 nih. 1, 2, 3. 2 sampai 3 harusnya ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis masalah ya. Kita akan lihat dulu apa yang disebut persoalan komputasi. Persoalan komputasi itu ini ya seringkali berkaitan dengan dunia nyata ya. Memang adanya contoh aja ada untuk kalkulator, alat untuk komputasi yang sederhana ya. Itu memang digunakan untuk menyelesaikan persoalan komputasi di dunia nyata ya. Banyak sekali sekarang aplikasi untuk mendukung kegiatan, contohnya online shopping ya, terus banking, transportasi dan lain-lain. Terus sekarang dibuat aplikasi itu untuk mendukung kegiatan, misalkan kalau kita mau belanja secara tradisional, belanja itu harus ketemu antara pembeli dan penjual dan pembeli ya.
Tapi dengan adanya online shopping, kita tidak melakukan transaksi seperti itu ya. Jadi ketika kita lihat barangnya, lalu kita akan memesan ya melalui aplikasi itu dan barangnya akan dikirim oleh pembelinya, penjualnya gitu. Operasi kegiatan banking juga ya, transfer, mengirim uang dari handphone dari satu handphone ke handphone lain ya, atau ke rekening bank yang lain gitu ya. Transportasi, ketika kita akan bepergian, alat transportasi yang bisa dipesan yang tradisional dulu itu adalah taksi ya, kita harus keluar rumah dulu, berdiri di pinggir jalan, mencari taksi yang kosong ya, yang lewat, kemudian kita memesannya gitu ya. Banyak ya sekarang aplikasi yang mendukung kegiatan, misalkan kita juga mau bernyanyi bersama-sama secara karaokean dengan orang lain ya, juga kita tinggal janjian pada waktu yang bersamaan ya, buka aplikasinya, kemudian kita bernyanyi bersama-sama. Banyak, misalkan kita mau main game juga ya, penggemar e-sport tentu paham ya, teman kita atau lawan kita di belahan bumi lain ya, memainkan aplikasi yang sama ya gitu. Juga kegiatan e-government ya, misalkan tata persuratan, dulu ketika akan melakukan surat menyurat orang mengirim fax ya. Jadi surat yang sudah di print itu di fax, kemudian nanti sampai kepada penerimanya, mungkin anggap saja sekretaris suatu perusahaan, kemudian atau suatu instansi pemerintah ya, kemudian si tata usahanya akan membuat penomoran ya, kemudian akan menumpuk berkas itu, kemudian akan menyimpan, meletakkannya, tumpukan kertas itu di meja atasannya ya. Kemudian atasannya nanti pulang dari kegiatan akan memeriksa surat-surat itu, menandatanganinya, melakukan disposisi surat ya, penugasan kepada anak buahnya untuk penyelesaian surat-surat itu dan sebagainya. Nah sekarang kayak ada juga kendaraan yang otomatis ya, bergerak tanpa supir, contohnya yang sederhana drone ya, bisa terbang di atas gitu ya, atau juga ada mobil yang tanpa penumpang ya, dan sebagainya. Nah dari sudut pandang informatika semuanya terkait ke pemrosesan data. Jadi ada 3 yang harus dikerjakan sih pertama. Betulnya apa inputnya, kemudian proses apa yang dilakukan, dan apa yang harus dihasilkan ya. Kalau saya gambar skemanya seperti ini ya. Jadi nanti ada input, data yang masuk, kemudian di sini ada yang diproses, nanti kemudian ada yang dihasilkan atau keluarannya atau outputnya. Gitu. Jadi dari sudut pandang informatika semua itu adalah terkait dengan 3 aspek ini, input, proses, dan output. Nah untuk itu kita sebagai informatikawan ya harus mampu mengekstrak problem nyata, yaitu menjadi problem komputasi yang dapat kita selesaikan. Kemudian itu ada mampu menangkap komponen utama dalam komputasi tersebut, merancang solusi komputasi dalam bentuk algoritma, dan tentunya menerjemahkan solusi ke dalam bahasa pemrograman yang diinginkannya. Nah ini proses yang seperti ini memang perlu latihan. Yang pertama ini ya. Nah ini. Jadi kita bisa saja problem yang akan kita selesaikan itu tidak dalam bentuk teks ya. Jadi kita harus mampu melihat ya problem yang dalam bentuk kejadian atau fenomena itu menjadi teks gitu ya. Terus menangkap komponen utama dalam komputasi tersebut ya gitu. Nah yang selanjutnya ini merancang solusi komputasi dalam bentuk algoritma ya. Ini berupa deskripsi kata atau juga dalam pseudocode ya. Dan tentunya yang terakhir
solusi yang dalam bentuk algoritma tadi harus ditulis dalam bahasa pemrograman agar bisa dieksekusi oleh komputer gitu ya. Nah, poin-poin utama untuk penyelesaian masalah itu ya, contohnya seperti ini nih. Diberikan suatu nilai dalam rupiah, nyatakan nilai uang tersebut dalam denominasi 10.000, 5.000, dan 1.000 rupiah. Ini ada di slide sebelumnya ya, bagaimana mengubah uang dalam bentuk yang lebih besar menjadi pecahan-pecahan ya. Nah, di sini ada masukan dan keluarannya ya. Data masukannya sudah jelas yaitu satu nilai uang dengan satuan rupiah. Kemudian data keluarannya adalah yang diminta juga jelas yaitu denom 10.000, 5.000, dan 1.000 rupiah. Adapun prosesnya adalah memeriksa dan menghitung setiap denom dari nilai yang terbesar yaitu 10.000, 5.000, hingga yang terkecil 1.000. Komponen utama problem komputasi sudah teridentifikasi. Jadi yang 3 poin di atas serta komponen-komponennya ini sudah diidentifikasi. Nah, berikutnya adalah ide solusi dan penulisan pseudocode algoritma. Jadi yang pertama hitung pecahan untuk denom terbesar, sisa pecahan digunakan untuk mencari denom yang lebih kecil, lalu ulangi sampai denom terkecil gitu ya. Problem dengan ilustrasi seringkali problem apalagi aplikasi nyata tidak seterang dan sejelas seperti itu ya. Memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi problem itu ya seperti itu dalam bentuk fenomena misalkan ya. Misalkan kenapa suka banjir. Nah, misalkan seperti itu ya. Problem seperti itu susah sekali ya. Kenapa Bandung suka macet begitu ya. Mengapa lampu merah Soekarno-Hatta Buah Batu sangat lama. Banyak ya itu problem-problemnya. Nah, ini kita harus mengidentifikasi bagian yang berkaitan dengan komputasi ya. Yang pertama pada data konstanta yang sudah diketahui ya. Nah, misalkan untuk perhitungan-perhitungan yang melibatkan bentuk lingkaran ya, atau bola, itu bisa kita memiliki nilai konstanta pi yaitu 3.14, 159, dan seterusnya gitu, yang seringkali dibulatkan jadi 3.14. Nah, ini konstanta yang sudah diketahui. Terus juga jumlah data dalam input kadang sudah diketahui terlebih dahulu ya. Misalkan kita melakukan proses perulangan 5 kali ya, maka di situ sudah diketahui juga bahwa jumlah data yang ikut adalah 5 kali. Lalu apa data yang harus dibaca dari piranti input? Kita harus kenali tipe datanya ya. Terus berapa banyak atau sampai kapan harus membaca? Nanti ada kata sentinel ya. Sentinel itu satu tanda ya untuk berakhirnya suatu pembacaan. Tapi si tanda itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Gitu. Terdapat perulangan atau cukup dengan berapa instruksi baca gitu ya. Nah, ini beberapa jenis bagaimana data itu dibaca melalui piranti masukan ya. Terus apa proses yang harus dilakukan? Apakah pemeriksaan data, penyembelahan pengolahan data ya. Nah, kalau penyembelahan atau pengolahan data sih misalkan dengan formula matematik dan sebagainya gitu ya. Lalu apa informasi yang dihasilkan atau dicetak, berapa banyak begitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh yang sederhana ya. Apabila diketahui panjang dan lebar dari persegi panjang adalah P dan L, maka buatlah sebuah algoritma yang digunakan untuk menghitung luas panjang kali lebar, berarti luas untuk persegi panjang ya, dan kelilingnya 2 kali panjang tambah 2 kali lebar suatu persegi panjang. Masukan terdiri dari 2 bilangan bulat positif P dan L. Keluaran berupa bilangan K dan L yang mencetakkan keliling dan luas dari persegi panjang itu ya. Nah, contoh kasus yang ini kita lihat ada data yang sudah diketahui ya. Yang pertama rumus menghitung luas dan persegi panjang kita sudah tahu kan ya. Nah, kemudian data yang dibaca sisi-sisi persegi panjang. Panjang sisi persegi panjang P, lebar sisi persegi panjang atau L gitu ya. Lalu prosesnya baca nilai P dan L, hitung K dengan rumus, hitung L dengan rumus. K dan L adalah integer, rumus yang digunakan tidak menghasilkan real ya. Lalu nanti informasi yang dicetak adalah K dan L ya. Ini pseudocode golennya, silakan dipelajari.
Kemudian contoh yang lainnya adalah ini adalah toko ya. Saya persilahkan untuk membaca ya sisanya ya karena slide-nya sudah ada. Kemudian ini ada beberapa contoh soal, menghitung luas permukaan bola, digit ganda ya. Nanti dalam waktu yang berikutnya kita akan bahas ya bagaimana implementation goal. Oke ya, barangkali itu saja. Saya coba bacakan slide yang akan dibahas di minggu ketiga. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang.